Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang makalah yang saya buat dengan judul Perbandingan Algoritma Brute Force dan Backtracking dalam game World of Wonders Kosakata. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeskiel Pranata Sinurat dengan NIP Makhir 1019. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan memasuki latar belakang, di mana World of Wonders, kosakata merupakan permainan teka-teki silang modern yang menantang pemain untuk membentuk kata dari kumpulan huruf acak dalam waktu yang terbatas. Nah, untuk menyelesaikan tantangan ini secara optimal, kita membutuhkan algoritma pencarian kata yang efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah algoritma brute force, yang meskipun mudah diimplementasikan, menjadi kurang efisien saat jumlah huruf yang diuji semakin banyak. Nah, sebagai solusi alternatif, kita bisa menggunakan algoritma backtracking, yang dalam makalah ini saya padukan dengan teknik pruning dapat digunakan untuk mempercepat proses pencarian kata dengan memangkas jalur yang tidak relevan, sehingga pencarian menjadi lebih cepat dan hemat sumber daya. Bagian selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan menjadi poin utama dalam pembahasan makalah yang saya buat. Di sini saya menjadikan dua poin. Poin pertama adalah bagaimana kinerja kedua algoritma dalam mencari kata yang valid dari huruf-huruf acak. Dan yang kedua, algoritma mana yang lebih efisien berdasarkan waktu dan jumlah kata valid yang disediakan dalam dataset. Kita akan memasuki bagian landasan teori. Yang pertama adalah algoritma brute force. Algoritma brute force bekerja dengan menelusuri semua kemungkinan kombinasi huruf untuk menemukan solusi yang valid. Pendekatan ini tergolong mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan perancangan logika yang kompleks. Namun, kelemahannya terletak pada efisiensinya yang rendah, terutama saat digunakan untuk skala data yang besar. Meskipun demikian, brute force sendiri sering dimanfaatkan sebagai baseline atau tolak ukur untuk membandingkan kinerja algoritma lain yang lebih efisien. Nah, meskipun terkenal dengan kelambatannya ataupun kekurangannya dalam mengerjakan atau mengeksekusi suatu program dengan data yang banyak atau data yang besar, algoritma brute force sering digunakan sebagai pacuan awal atau pacuan dasar ya, yang dibandingkan dengan algoritma lain yang berjalan ataupun memiliki konsep yang sesuai namun fungsi dan hasilnya lebih baik dari algoritma brute force. Yang kedua adalah algoritma backtracking dengan pruning. Algoritma backtracking merupakan teknik pencarian solusi yang sistematis dan efisien karena mampu membangun solusi secara bertahap sambil mengevaluasi kemungkinan pada setiap langkahnya. Dan untuk meningkatkan kinerjanya digunakan teknik pruning yang berfungsi menghentikan lebih awal jalur-jalur pencarian yang tidak mungkin menghasilkan solusi valid. Nah, maksudnya di sini adalah pada saat algoritma ini dijalankan dan tengah membentuk satu kombinasi kata dari huruf-huruf acak, huruf-huruf yang tengah disusun itu akan dicek apakah sudah sesuai dengan huruf-huruf ataupun kata yang ditemukan sebelumnya dengan komposisi yang sama. Jika di tengah proses itu ditemukan bahwa huruf yang tengah disusun tidak memenuhi kondisi atau syarat dari kata yang tengah ada ataupun yang ada dalam kamus, maka proses yang sedang ada atau yang sedang dikerjakan akan dihentikan dan akan memulai proses yang baru. Nah, pendekatan ini sangat cocok diterapkan pada permasalahan dengan ruang solusi yang besar karena mampu mengurangi jumlah eksplorasi yang tidak perlu secara signifikan. Di sini ditekankan bahwa pendekatan ini cocok pada permasalahan dengan ruang solusi yang besar, di mana sangat bertolak belakang dengan algoritma brute force sebelumnya. Bagian selanjutnya adalah
simulasi program, dan hitung perbandingan waktu. Nah, di sini kita akan memasuki bagian simulasi, di mana di sini saya telah membuat program dengan bahasa pemrograman Python di aplikasi VS Code. Di sini dalam program ini saya juga menggunakan kedua algoritma yang telah disebutkan sebelumnya, dan di sini dataset yang digunakan itu saya simpan di bagian file berbasis txt dengan nama kamus.txt. Nah, langsung saja kita akan mulai simulasinya. Nah, ini merupakan tampilan yang akan muncul ketika kita menjalankan programnya. Di sini kita akan memilih bagian pertama, yaitu gunakan huruf acak. Di sini terdapat banyaknya jumlah huruf yang ingin kita gunakan untuk mencari kata yang tersedia dalam kamus. Nah, di sini kita akan menggunakan jumlah huruf terbanyak, yaitu 12 huruf. Nah, dapat kita lihat di sini, programnya akan menghasilkan 12 huruf acak dan kemudian menjalankan kedua algoritma yang ada. Nah, kita cari bahwa dari kedua belas huruf di atas, kita menemukan kata-kata ataupun kosakata yang tersedia di dalam kamus, di mana hasil pencariannya menunjukkan kedua algoritma berhasil mencari jumlah kata yang sama, yaitu 22, dan di sini kita juga bisa melihat perbandingan waktunya, di mana untuk brute force sendiri, waktu eksekusinya yaitu 0,000119 detik, sedangkan backtracking dengan kuning, waktu eksekusinya adalah 0,000522 detik. Nah, di sini kita melihat perbandingan performanya bahwa terlihat brute force lebih cepat 0,00403 detik. Kenapa bisa begitu? Akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Nah, setelah melakukan simulasi dan melihat perbandingan waktu eksekusi dari kedua algoritma yang ada, kita akan masuk ke bagian kompleksitas waktu. Nah, di sini yang pertama, brute force, kompleksitas waktunya adalah big O N dikali K, di mana N merupakan jumlah kata dalam kamus dan K jumlah huruf yang diinput, di mana eh, rumus kompleksitas waktu ini menunjukkan bahwa kemungkinan terburuk dalam mencari solusi adalah setiap kata dalam kamus itu akan dicek dan akan dikalikan dengan jumlah huruf yang diinput. Jadi, pengecekannya akan terjadi sebanyak jumlah huruf itu dikali dengan jumlah kata dalam kamus. Itu terhitung besar atau memerlukan memori yang banyak dalam pengerjaannya. Sedangkan untuk backtracking dengan kuning, eh, rumus kompleksitas waktunya adalah big O D dikali 2 dipangkat K, di mana D merupakan kedalaman data dalam tree atau percabangan, yang di mana D ini hampir sama jumlahnya dengan K, yaitu jumlah huruf yang diinput. Secara teori, rumus kompleksitas waktu ini lebih baik daripada rumus kompleksitas waktu dalam brute force. Namun, mengapa hasil yang kita dapat di simulasi tadi menunjukkan bahwa brute force itu lebih cepat daripada backtracking? Jawabannya adalah karena pada jumlah dataset yang saya miliki, yaitu 1150 kata, brute force mencapai ataupun memeriksa setiap susunan kata itu lebih cepat karena jumlah datanya sedikit. Sedangkan backtracking melakukan overhead atau melakukan terlalu banyak pengembalian dalam proses pencariannya, sehingga waktu yang dibutuhkan dalam mencari solusi jauh lebih lambat daripada brute force mencari solusi. Nah, di sini kita akan mencapai kesimpulan yang bisa kita temui ataupun yang bisa kita dapatkan dari simulasi yang telah kita lakukan serta melihat dari
rumus kompleksitas waktu yang telah kita dapat. Nah, baik algoritma brute force maupun backtracking dengan teknik pruning sama-sama mampu menemukan kata yang valid dari kumpulan huruf acak, seperti yang terlihat dalam simulasi sebelumnya. Dalam pengujian pada kamus berukuran kecil, brute force cenderung memberikan hasil lebih cepat karena langsung mengevaluasi semua kemungkinan tanpa proses seleksi yang kompleks. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena kamusnya kecil, brute force lebih cepat. Sementara itu, backtracking dengan pruning secara teoritis lebih efisien ketika diterapkan pada skala data yang lebih besar, karena dapat mengurangi jumlah jalur pencarian yang tidak relevan. Oleh karena itu, pemilihan algoritma sebaiknya disesuaikan dengan konteks permasalahan dan ukuran data yang digunakan. Nah, dalam landasan teori dan juga dalam simulasi serta dalam kompleksitas waktu ditunjukkan dan dijabarkan bahwa backtracking dengan teknik pruning secara teoritis memang lebih baik dan lebih cepat dalam penyelesaian masalah dibandingkan dengan teknik brute force atau algoritma brute force. Namun dalam kasus ini, dalam makalah yang saya buat dengan ukuran kamus yang terbilang kecil, brute force jauh lebih baik, jauh lebih cepat dalam pencarian solusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.